Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku yang dirahmati Allah, senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi di channel Tazkiyatun Nafs. Semoga dengan menyimak video ini senantiasa Allah memberikan rahmat dalam ketaatan, kesehatan, barakah umur dan bahagia dunia dan akhirat. Semoga yang sakit diberikan kesembuhan, yang rezekinya sempit dilancarkan, dan yang sedang terlilit hutang semoga Allah melunaskannya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku yang dirahmati Allah, pada kesempatan video saya kali ini saya akan menyampaikan tentang suatu amalan yang bisa membawa kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya melanjutkan video saya kali ini, ada baiknya bagi sahabat semua untuk menulis satu selawat di kolom komentar. Semoga menjadi sebab Allah memasukkan kita ke dalam surganya dengan keberkahan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Banyak manfaat yang bisa dipetik dari kegemaran membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya kedamaian diri, juga manfaat lain hingga masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, marilah kita memperbanyak membaca salawat, terlebih di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi yang tepat pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Memperbanyak salawat akan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti wujud mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Tanqihul Qaul, Muhammad Nawawi Al-Bantani menceritakan sebuah kisah. Dalam kisah tersebut diceritakan ada seorang sufi yang memiliki tetangga sangat nakal. Ia tidak pernah mengenal waktu, baik malam dan siang, dengan meminum minuman keras, kata sang sufi. Berbagai cara dilakukannya, dari mulai memberikan saran, namun tidak membuahkan hasil. Saya menyarankan agar bertaubat, namun yang bersangkutan juga tidak mau melakukannya, ungkap sang sufi. Hingga suatu ketika sang pemabuk meninggal dunia. Tapi menariknya, dalam mimpiku ia bahagia sekali sebab berada di tempat yang sangat mulia dengan pakaian penuh perhiasan sebagai tanda meninggal dengan cara mulia, jelas sang sufi. Karena penasaran, sang sufi bertanya, amalan apa yang mengantarkan memperoleh kedudukan mulia tersebut? Si pemabuk menjawab, karena berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya memperoleh derajat ini. Ternyata dia pernah mendengar penjelasan, siapa yang membaca salawat dengan keras niscaya masuk surga. Katanya menirukan uraian salah seorang ustadz. Dan sejurus kemudian, para jamaah yang berada di pertemuan tersebut bersama-sama
membaca salawat dengan keras, termasuk dirinya. Dengan ketulusan ini, saya dan yang lain ternyata dalam waktu yang bersamaan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ungkap sang pemabuk. Dalam cerita tersebut menunjukkan betapa membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah penting sebagai ekspresi cinta kita sekaligus sebagai wasilah. Ketulusan membaca salawat adalah jalan kebaikan yang mampu mengurai segala kebuntuan hidup akibat dosa yang telah kita lakukan. Tapi ada dosa yang bersifat sosial harus diselesaikan dengan gerak sosial, misalnya meminta maaf atau mengembalikan hak orang yang kita zalimi. Nah, bulan Rabiul Awal menjadi waktu yang tepat untuk semakin memperbanyak membaca salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan memperbanyak salawat, semoga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kisah yang lain juga diceritakan tentang kelebihan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan ada seorang anak perempuan yang semasa hidupnya jarang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, ibunya senantiasa menyayanginya, bahkan hingga saat sang anak pergi meninggalkan dunia ini. Suatu hari, sang ibu mendatangi Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Ia mendatangi Imam Hasan dengan tujuan mengadukan keadaan ia sangat merindukan sang putri. Ia berkata kepada Imam Hasan Al-Basri, "Putri saya meninggal dunia dan saya ingin menemuinya dalam mimpi." Mendengar hal itu, Imam Hasan pun memberi solusi. Ia menyarankan sang ibu untuk beribadah sembari membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatlah 4 rakaat ba'da isya atau sesudah isya. Pada setiap rakaatnya, bacalah surat At-Takasur 1 kali setelah membaca surat Al-Fatihah. Setelah selesai salat, berbaringlah miring sambil membaca salawat atas Nabi hingga tertidur, kata Imam Hasan. Wanita tersebut pun melaksanakan petunjuk dari Imam Hasan dengan baik. Hasilnya, ia akhirnya melihat putrinya dalam mimpi. Namun sayangnya, putrinya tersebut berada dalam kondisi tidak baik. Ia tengah menjalankan siksa kubur dengan tubuh dirantai dan dibelenggu. Setelahnya, sang ibu pun kembali menemui Imam Hasan. Ia menceritakan kondisi anaknya yang berhasil dilihatnya dalam mimpi. Ia menangis kala menyaksikan putrinya dalam kondisi tersebut. "Ya Syekh, apa yang harus saya lakukan?" tanya ibu tersebut. Mendengar hal itu, raut muka Imam Hasan menjadi muram karena sedih. Selanjutnya beliau menyarankan bersedekahlah untuknya. Wanita itu pun melaksanakan saran sang imam. Hingga suatu malam, Imam Hasan merasa seolah-olah berada pada sebuah taman-taman syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di taman itu terdapat singgasana yang diduduki oleh gadis cantik yang mengenakan mahkota dari cahaya. Gadis itu menyapa Imam Hasan, "Apakah Anda mengenaliku?"
Imam Hasan pun menjawab, "Tidak." Si gadis kembali berkata, "Aku adalah putri dari wanita itu." Mendengar hal itu, Imam Hasan terheran-heran dan sontak tidak percaya. Kemudian berkata, "Tapi ibumu menggambarkan padaku kondisimu tidak seperti ini. Kau dulu tersiksa dan menderita," kata sang imam. Jawab sang gadis, "Ya, memang aku dulu seperti itu." Lalu, "Berkat apakah kau bisa memperoleh karunia ini?" Imam Hasan bertanya lagi. Si gadis akhirnya berkisah. Ia berkata bahwa dahulu ada 70.000 jiwa yang melewati siksa kubur termasuk dirinya. Dulu kami yang menjalani siksaan itu ada 70.000 jiwa. Suatu hari seorang hamba yang soleh melewati kuburan kami lalu membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali dan menjadikan pahalanya untuk kami, cerita sang gadis tersebut. Berkah hal itu, Allah berkenan membebaskan kami semua, dan sampailah bagianku ini sebagaimana yang Anda lihat. Lanjut si gadis. Kisah ini menggambarkan betapa hebatnya keutamaan dari salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk amalan baik lainnya bagi penghuni kubur. Untuk itu, alangkah baiknya memperbanyak kiriman doa dan salawat atau amalan lainnya yang diniatkan bagi mereka yang telah meninggal dunia. Sebab entah amalan baik mana yang akan menolong seseorang dari siksa kubur. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dengan menyimak kisah tersebut dapat membawa kita menjadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa membasahi lisan kita dengan berselawat kepada Rasulullah dan selalu berzikir serta membaca Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari dan mengamalkan segala amalan kebaikan agar menjadi bekal kita untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun di saat kita meninggal dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.